Nah, ini yang kemarin kan kita udah bahas yang nomor 1 ya, tentang deret, uji konvergensi, terus bilangan kompleks, yang matriks, tapi nggak sampai selesai yang matriks. Terus ini yang belum sempat itu yang ini tentang garis bidang dan ruang, sama satu lagi yang diferensial parsial. Nah, kita yang ini dulu ya, yang diferensial parsial, karena ini yang paling gampang, jadi biar cepat kelar. Jadi ntar ada beberapa waktu gue bakal jelasin yang matriks, gue udah bikin jawabannya. Nah, untuk yang diferensial parsial ini, jadi kita dikasih suatu fungsi ya, fungsi temperatur. Temperaturnya ini sebagai fungsi ruang. Ini si variabel T, X, Y, Z ini. Nah, terus kita dikasih suatu fungsi kendala. Constraint, yaitu sebuah bola berjari-jari 1 unit. Jadi kita disuruh nyari temperatur maksimum yang ada pada bola itu. Kalau misalkan fungsi temperatur adalah ini dan bolanya itu berjari-jari 1 unit. Nah, masalah constraint kayak gini ini bisa diselesaikan menggunakan metode Lagrange multiplier ya, atau pengali Lagrange. Caranya adalah kita tuliskan dulu fungsi yang pengen kita maksimalin apa, terus kita tuliskan juga fungsi kendalanya apa, lalu kita cari persamaan Lagrange multiplier-nya. Jadi kayak gini. Oke aja. Oke. Wait, sorry. Kok? Oh, sorry, kebalik. Nah, kan kita punya bola berjari-jari 1 unit. Nah, ingat ini bola berjari-jari 1 unit ini adalah yang kita sebut dengan namanya constraint atau kendala. Constraint. Nah, si constraint ini bisa kita tuliskan dalam sebuah fungsi. Nah, fungsi constraint itu ingat adalah pi x, y, z. Maksudnya pi sebagai fungsi x, y, z. Ini nilai fungsinya adalah konstan. Nah, bola berjari-jari 1. Nah, nilai konstantanya ini adalah si jari-jari bolanya itu sendiri, yaitu 1. Jadi kita bisa tulis fungsi kendalanya itu adalah pi x, y, z sama dengan 1. Kayak gini. Lalu ingat sendiri apa sih namanya bola berjari-jari 1. Jari-jari itu kita bisa nyatakan dalam bentuk ini kan apa koordinat polar atau koordinat kartesian. Itu kalau dinyatakan itu adalah sebagai ini. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti tambah lagi tambah Z kuadrat kayak gini. Gitu. Nah, tapi kan di sini jari-jarinya itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan juga dia sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 kayak gini. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Jadi kita bisa, jadi fungsi kendalanya bisa kita tulis kayak gini atau bisa juga kita tulis kayak gini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 1 kayak gini. Ini boleh juga tulis kayak gini karena sama-sama konstanta gitu ya. Jadi ntar pas diturunin juga yang konstantanya ini bakal hilang gitu. Nah, terus cara menggunakan pengali Lagrange gimana? Nah, di sini kan kita pengen mencari nilai X, Y, Z supaya si ininya maksimal kan, si T-nya ini maksimal. Nah, berarti si T-nya ini adalah fungsi yang akan kita maksimalkan. Fungsi yang akan dimaksimalkan. Atau diminimumkan. Gitu ya. Nah, pengali Lagrange adalah kita membuat fungsi baru yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang kita pengen cari maksimal minimalnya dengan si fungsi constraint itu. Nah, fungsi barunya itu kita kasih nama misalkan F besar gitu ya. F besar sebagai fungsi X, Y, Z itu adalah fungsi yang pengen kita maksimalin, T, X, Y, Z ditambah pengali Lagrange dikalikan dengan fungsi constraint. Nah, tugas kita adalah nge-solve persamaan ini gitu. Mencari nilai bisa dengan cara kita cari nilai X, Y, Z berapa langsung atau nyari nilai lambdanya. Supaya nanti kita dapat nilai yang memaksimalkan si fungsi T-nya ini. Gitu ya. Ini untuk fungsi Lagrange pengali Lagrange dengan 1 constraint. Kalau 2 constraint berarti tambah lagi. Misalkan constraint yang kedua misalkan apa ya? Gamma gitu ya, gamma X, Y, Z gitu. Kalau constraint udah 3 tambah lagi gitu. Pokoknya makin banyak constraint-nya tinggal tambah-tambahin aja. Gitu ya. Nah, berarti si fungsi pembantunya ini, aku sebutnya fungsi pembantu, si F ini, bisa kita tulis kayak gini.
F sama dengan si T-nya itu tadi apa? 1 tambah XZ tambah YZ ya? Ya enggak? Ya, sorry, XY tambah YZ. XY, YZ. Ditambah lambda dikali pengali Lagrange ya. Tadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini constraint-nya ya. Dikurangin 1. Kayak gitu. Atau kalau misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat doang juga, itu juga boleh gitu ya. Nah sekarang suatu fungsi itu bakal maksimum atau minimum kalau misalkan gradien si fungsinya itu di suatu titik tuh nilainya 0 gitu ya. Berarti kita harus nyari df dx do f do x sama dengan 0, do f do y sama dengan 0, do f do z sama dengan 0. Nah ini adalah syarat di mana si fungsi f-nya ini nanti bakal bernilai maksimum. Nanti kita bakal dapat kombinasi x, y, z itu berapa. Dari yang pertama, do f do x ini, kita dapat, berarti persamaan ini kita turunin terhadap x. Tapi turunan parsial. Berarti selain x, kita anggap konstan. Berarti 1 plus xy tambah yz tambah lambda x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat min 1. Kayak gini. Ini kalau kita turunin terhadap x aja, berarti turunannya kan jadi y ditambah 2x lambda. Nah ini nilainya ingat harus sama dengan 0. Berarti kita dapat satu persamaan. 0 sama dengan y plus 2x lambda. Terus dari yang do f do y, sama dengan 0. Nanti kita bakal dapat, kita turunin terhadap y sekarang. Berarti x plus z plus 2y lambda sama dengan 0. Ini persamaan 2. Kayak gini. Nah terus dari persamaan yang ketiga, do f do z sama dengan 0, nanti kita bakal dapat lagi. Do f do z sama dengan 0. Nanti kita dapat berarti 0 sama dengan y ditambah 2 lambda z sama dengan 0. Kayak gini. Nah ini persamaan 3. Nah kita kan udah punya 3 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, sama satu lagi adalah persamaan constraint x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1. Nah ini jangan dilupain. Persamaan constraint ini buat nyari nilai x, y, z. Nah dari 4 persamaan ini harusnya kita udah bisa selesaikan. Terus kita nanti dapat nilai lambda, x, y, dan z berapa. Karena kita punya 4 variabel yang nggak diketahui dan punya 4 persamaan yang kita ketahui gitu ya. Berarti jumlah variabel sama jumlah persamaannya sama, harusnya udah selesai masalah aljabarnya. Nah sekarang kita cari aja dulu. Misalkan persamaan 1 sama 3 ya, itu kita eliminasi y-nya. Kan persamaan 1 itu y tambah 2x lambda sama dengan 0 ya. Ini persamaan 1. Kalau persamaan 3 itu y ditambah 2z lambda sama dengan 0. Nah ini kalau kita kurang, nanti kita dapat 2 lambda x min z sama dengan 0. Nah, dari persamaan 2 lambda x min z sama dengan 0 ini kita punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu lambdanya 0, atau satu lagi x sama dengan z. Gitu ya. Difaktorin aja maksudnya. Difaktorin kan terdapat bisa ini atau ini gitu ya. Tapi bukan dan ya, atau. Jadi salah satu benar tapi nggak keduanya benar bersamaan gitu. Nah ini kita harus cek dua-duanya. Ketika lambdanya sama dengan 0, nanti kita dapat titik-titiknya berapa aja. Dan apakah benar, apakah itu titik maksimal atau minimal gitu, atau cuma titik belok aja. Terus kalau misalkan kita ambilnya yang x sama dengan z ini, apakah nanti juga bakal menghasilkan titik-titik maksimal, minimal, atau cuma titik beloknya aja. Pertama kita uji dulu yang lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 0. Uji. Nah ini lambda sama dengan 0 misalkan kita masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 kan tadi y tambah 2x lambda sama dengan 0 kan ya. Kalau dimasukin ke sini berarti nanti kita dapat apa? Nanti kita dapat y sama dengan 0 kan? Ya enggak? Lambdanya 0 berarti y ditambah 0 sama dengan 0, berarti y-nya 0. Terus nilai lambda sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ini kita masukin ke persamaan 2 misalkan. Kalau dimasukin ke persamaan 2, si lambda sama dengan 0-nya ini nanti bakal menghasilkan kan y tambah x tambah persamaan 2 itu apa? X tambah z ya. Persamaan 2 itu tadi x tambah z. X tambah z tambah 2 lambda y kan sama dengan 0. Kalau lambdanya kita masukin 0 ke sini, kan kita tinggal sisa x sama dengan apa? Minus z. Kayak gini.
Nah, kita punya Y sama dengan 0, X sama dengan minus Z. Terus tadi kita punya persamaan constraint X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan min 1. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, ini kita masukin nih. Y sama dengan 0 masukin sini. X sama dengan minus Z masukin sini. Ntar dapat kita pasti adalah 2Z kuadrat sama dengan 1. Jadi Z-nya adalah plus minus 1 per akar 2. Kayak gini. Nah, karena Z-nya plus minus 1 per akar 2 dan X-nya adalah minus Z, berarti X-nya itu adalah minus plus 1 per akar 2. Kebalik dia. Jadi maksudnya dia plus minus, tapi nggak plus di saat yang bersama. Jadi kalau misalkan Z-nya 1 per akar 2 positif, X-nya jadinya minusnya 1 per akar 2. Kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan Z-nya negatif, berarti X-nya positif. Kayak gitu ya. Nah, berarti kita dapat titik pertama nih. Titik ini, titik X, Y, Z sama dengan ini ya, minus plus 1 per akar 2 itu, 0, plus minus 1 per akar 2. Nah, ini titik yang pertama. Nah, ini kita simpan dulu titiknya. Nah, terus itu kan tadi ketika kita nguji si lambda sama dengan 0 ya. Yang kita masukin ke persamaan constraint-nya atau persamaan dari turunan fungsi Lagrange itu adalah yang lambdanya. Sekarang gimana kalau kita uji kemungkinan yang satunya lagi, yaitu kemungkinan ketika X-nya sama dengan Z. Nah, X sama dengan Z ini kita uji X sama dengan Z. Ini kita masukin ke persamaan mana ya? Bentar. Nah, X sama dengan Z ini kita masukin ke persamaan 2 ya. Masukin ke persamaan 1. Jadi nanti kita dapat kalau misalkan ini kita masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 itu kan tadi bentuknya itu adalah ini ya. Y tambah 2X lambda. Berarti Y ditambah 2X lambda sama dengan 0. Ntar berubah jadi ketika dimasukin X sama dengan Z, Y ditambah 2Z lambda sama dengan 0. Nah, terus kalau kita lihat persamaan 3 itu apa? Persamaan 3 kan ini kan. Y ditambah 2Z lambda juga. Berarti persamaan 1, berarti kalau kita masukin X sama dengan Z, persamaan 1 bakal sama dengan persamaan 3. Gitu ya. Terus kalau X sama dengan Z ini kita masukin ke persamaan 2. Persamaan 2 itu tadi kan ini ya. X plus Z tambah 2Y lambda sama dengan 0. X plus Z tambah 2Y lambda sama dengan 0. Kalau dimasukin X sama dengan Z, berarti nanti dapat 2Z tambah 2Y lambda sama dengan 0. Atau kalau disederhanain Z tambah Y lambda sama dengan 0. Ini kita kasih nama persamaan 4. Ini kita kasih nama persamaan 5. Nah, terus ini kita apain? Ini kita eliminasi apa Y atau Z. Bentar, sorry. Ini kita eliminasi aja Y atau Z-nya gitu. Mantap. Tes. Udah aman ya? Oke, sorry. Aman kan? Aman, oke, sorry. Nah, ini kita eliminasi Y atau Z-nya gitu ya. Caranya gimana? Persamaan 4 kita kalikan Z aja kedua semuanya gitu. Kalau dikali Z jadinya kan jadi ZY tambah 2Z kuadrat lambda sama dengan 0. Terus persamaan 5 kita kali Y. Berarti jadi ZY tambah lambda kuadrat. Y kuadrat lambda sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi, berarti ini habis kan ZY-nya. Berarti tinggal sisa lambda dikali 2Z kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat dua kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama itu adalah lambda sama dengan 0 lagi. Atau kemungkinan kedua itu adalah 2Z kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Kayak gini. Oke. Atau kalau difaktorin 2Z kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita faktorin jadi kayak gini kan. Akar 2 Z tambah Y. Akar 2 Z minus Y. Gini. Iya nggak?
Ya kan? Bisa difaktorin jadi kayak gini. Jadi dari sini kita bisa dapat Z-nya itu adalah plus minus Y dibagi akar 2. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah nguji yang lambda sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu nguji lagi yang ini. Sekarang kita uji aja yang ini. Ketika si Z-nya itu plus minus Y per akar 2. Nah, tadi kan kita di awal bisa dapat persamaan Z sama dengan plus minus Y per akar 2 ini dari mana? Itu adalah ketika kita nge-substitusi X sama dengan Z kan. Kayak gini. Berarti langsung kita masukin aja ke persamaan constraint-nya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Kalau X sama dengan Z, berarti kan ini jadi Z kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 gitu kan. Tapi sementara Z-nya itu adalah plus minus Y per akar 2. Gitu. Plus minus Y per akar 2. Berarti kalau dimasukin lagi ke sini, ini ntar jadi bentuknya Y semua. Jadi Y kuadrat per 2 plus Y kuadrat tambah Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Nanti ini jadi berapa? Setengah tambah setengah 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2Y kuadrat sama dengan 1. Ini ya. Berarti Y-nya adalah plus minus 1 per akar 2. Kayak gini. Nah, karena Y-nya plus minus 1 per akar 2, kalau dimasukin lagi ke sini, nanti kita dapat nilai Z-nya. Yang sama dengan nilai X, yaitu adalah 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2. Berarti 1 per 2. Gitu. Berarti nanti kita dapat titik ketika X-nya sama dengan Z, itu adalah 1 per 2, 1 per akar 2, 1 per 2. Nah, ini nggak usah ditulis plus minusnya karena dia positif dan negatifnya di saat yang bersamaan. Gitu. Atau ditulis plus minusnya di depan sini juga boleh gitu. Jadi tapi ingat kalau misalkan kita ambil plus berarti plus semua, minus berarti minus semua karena dia plus minusnya di saat yang bersamaan. Gitu ya. Nah, sekarang kita uji titik mana yang menghasilkan titik ekstrim, maksimum, minimum, atau titik belok. Gitu ya. Tadi kan kita udah punya 3 titik ya, ini sama ini ya, sama ini. Gitu. Nah, ini kita masukin aja ke persamaan ini, ke persamaan temperaturnya. Tadi persamaan temperaturnya apa bentuknya? 1 plus XY ya, tambah, sorry, tambah YZ ya, tambah YZ. Nah, sekarang kita uji dulu yang pertama. Yang pertama tuh yang ini. Yang seperakar 2 minus plus 0 plus seperakar 2. Masukin ke sini. Pertama ambil dulu yang X-nya minus seperakar 2 sama Z-nya yang seperakar 2 positif. Berarti ntar kita dapat, kalau dimasukin ke sini, itu T-nya adalah 1, Y-nya kan 0 ya. Berarti mau gimana pun kemungkinannya ini kan dikali Y kan. Berarti jadi 1 tambah 0 tambah 0. Kalaupun dibalik juga yang X-nya positif, Z-nya negatif juga tetap 1 tambah 0 tambah 0. Berarti ini cuma ada satu nilai doang, yaitu T sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang kita uji titik yang kedua. Titik yang kedua itu adalah yang plus minus 1 per akar 2 setengah 1 per akar 2. Yang ini. Kebalik, sorry. Sorry. Akarnya di tengah ya. Kayak gini. Nah, oke. Masukin lagi ke sini. Pertama untuk yang kemungkinan positif semua dulu. Kalau positif semua dulu berarti 1 plus setengah seperakar 2 tambah seperakar 2 setengah. Kayak gini. Ini berapa? Setengah tambah setengah 1. 1 tambah seperakar 2. Gitu ya. Kalau yang negatif-negatif gimana? Nah, kan dia positif-negatif di saat yang bersamaan. Jadi nanti bakal sama aja hasilnya. Kalau nggak percaya kita uji aja ya. 1 ditambah minus setengah gitu kan ya. Dikali minus seperakar 2 tambah minus setengah kali minus 1 per akar 2 kayak gini. Kan ini jadi plus juga ya. Berarti hasilnya bakal sama aja 1 plus 1 per akar 2. Nah, sekarang kita lihat yang paling gede nilai T-nya yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini kan? Nah, karena nilai T-nya yang paling gede yang ini, maka titik yang inilah yang memaksimumkan si fungsi T-nya tadi. Jadi titik maksimumnya ada di sini.
di X, Y, Z sama dengan 1/2, 1/2, 1/2. Nah ini. Nah ini yang benar. Gitu ya. Karena nilai T-nya paling gede yang ini. Dua-duanya sama-sama titik apa ya? Titik ekstrim, tapi yang titik ekstrim maksimum tuh yang ini. Ini ekstrimnya apa? Minimum apa saddle? Nggak tahu. Karena cuma ada 2 titik yang kita dapat. Gitu ya. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Belum ada. Oke, kalau belum ada, suaranya masih aman kan ya? Aman. Oke, kalau belum ada lagi, aman. Oke. Nah, kita bahas yang nomor ini dulu, nomor 4 berarti ya sekarang. Nah, yang nomor 4 itu ini kan ya? Kok nggak mau dihitung? Gimana nih? Ya, nggak mau di copy. Salah. Nah, untung bisa. Kok hapus lagi? Bentar, sorry. Ini agak apa? Keypad-nya nggak mau mencet deh. Jadi harus kita copy manual ini. Nah, oke. Udah gini aja, biarin dia di tengah. Nah, yang nomor 4 ini tentang garis dan bidang ya. Jadi misalkan kita dikasih 2 persamaan bidang gitu. Ini persamaan bidang yang pertama, ini persamaan bidang yang kedua. Oke. Nah, ditanya berapa bilangan arah atau kosinus arah dari garis potong kedua bilangan tersebut. Nah, bilangan arah itu maksudnya ini apa sih namanya? Jadi gini, ini kan kita dikasih 2 bidang datar. Katakanlah ini bidang pertama gitu ya. Bidang pertama kayak gini. Nah, terus ada bidang kedua. Nah, bidang yang kedua ini mau motong bidang yang pertama. Mau motong tuh gimana ya? Gini lah ya katakan. Misalkan gini ya, mau motong. Nah, kalau dia berpotongan di sini kan bakal ada garis, bakal ada area yang satu garis lurus di mana dia yang kita sebut dengan namanya garis potong. Garis potong. Nah, garis potong ini pasti nanti punya arah. Arahnya bisa ke sana atau ke sana gitu kan. Sama aja, cuma tinggal diganti positif negatifnya. Nah, kita disuruh nyari garis arah itu. Gitu ya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah gini. Kalau misalkan 2 bidang itu berpotongan, aku pakai analogi garis ini. Yang namanya bidang itu pasti nanti punya arah vektor normal, ya nggak? Arah vektor normal itu kayak arah tegak lurus bidang yang nunjukin si bidangnya itu madep mana gitu. Nah, kalau misalkan kita punya 2 bidang, berarti kita nanti bakal punya 2 vektor normal kan, vektor normal 1 sama vektor normal 2 gitu. Kayak gini. Nah, kalau susah ngebayangin 2 bidang yang berpotongan kayak gimana, kita cukup ngebayangin vektor normalnya ini aja. Misalkan ketika dua bidang itu berpotongan, maka nanti pasti vektor normalnya tuh bakal berpotongan juga nggak sih? Kayak gini. Misalkan kayak gini. Kayak gini. Nah, ini nanti jadi nanti si vektor normal itu bakal ngebentuk sudut satu sama lain sembarang nilainya. Belum tentu 90 derajat juga gitu. Nah, kita bisa bayangin tuh kayak gini. Misalkan salah satu vektor normal itu datar aja gini ya. Datar. Terus salah satu vektor normalnya lagi tuh misalkan agak miring kayak gini biar gampang ngevisualisasiinnya. Nah, ingat yang namanya vektor. Kalau misalkan apa kita bisa memecah suatu vektor itu jadi komponen-komponennya kan. Nah, misalkan N1 ini kita letakkan sejajar sama sumbu horizontal ini, sumbu X lah katakan. Berarti si N2 ini nanti bisa kita pecah jadi ada yang arahnya vertikal gitu kan ya. Ke atas. N2 tegak lurus kita kasih nama. Sama satu lagi
N2 yang arahnya ke sejajar sama si N1. N2 sejajar kayak gini. Jadi kita bisa pecah dia jadi 2. Karena kalau dia membentuk sudut terhadap satu sama lain gitu ya. Nah, terus habis dipecah gitu kayak gimana? Nah, habis dipecah itu kita gunakan konsep perkalian cross. Ingat, kalau misalkan kita punya vektor A, terus kita punya vektor B, terus kita kali cross kedua vektor ini, nanti kan kita bakal menghasilkan vektor baru kan? Yang kita sebut namanya vektor C. Gitu. Yang mana si C ini pasti nanti bakal tegak lurus dengan A dan B gitu, di mana A dan B-nya juga saling tegak lurus satu sama lain. Nah, vektor C ini nanti yang bakal mewakili vektor arah garis bidangnya itu sendiri. Arah garis potongnya itu sendiri, gitu ya. Jadi kita punya dua normal yang saling berpotongan. Kalau kita crosskan kedua normal ini, nanti kita bakal dapat vektor ketiga. Kita kasih nama N3 gitu ya. Nah, N3 ini adalah arah dari garis potongnya. Arah dari garis potong kedua bidang. Gitu. Ya berarti kan di sini di soal kita dikasih persamaan bidang 2 biji ya. Ini 1, ini 2. Dari persamaan bidang ini kita bisa dapat vektor normal dari masing-masing bidang. Bidang yang pertama itu apa persamaannya? Ini kan ya. X plus Y plus 2Z sama dengan 4 ya. Yang kedua, X min 2Y plus Z sama dengan min 1. Nah, ingat, persamaan bidang tuh bisa diperoleh dari mana? Persamaan bidang itu bisa diperoleh dari ini kan. Kita punya suatu titik pada bidang, katakanlah titik X0, Y0, Z0. Terus kita punya vektor normal bidangnya, katakanlah A, B, C gitu ya. Ini vektor normal dari bidangnya. Nah, apa sih namanya? Terus kita bisa ini kan? Kita bisa nyari satu garis di sepanjang bidang. Suatu vektor garis di sepanjang bidang, katakanlah gini. Misalkan kita punya bidang ini. Misalkan ini titik X0, Y0, Z0 tuh di sini, gitu ya. Nah, terus kita pengen cari garis yang ada di sepanjang bidang ini. Caranya gimana? Kita pilih aja titik sembarang. Misalkan di sini di X, Y, Z. Nanti apa sih namanya dari titik X0, Y0, Z0 ini ke titik sembarang ini, itu dia bakal membentuk suatu garis gitu kan. Yang garisnya itu ada arahnya. Kita kasih nama garisnya D, katakanlah. Itu adalah X min X0 tambah Y min Y0 J tambah Z min Z0 K. Nah, D ini apa? D ini adalah vektor garis yang ada di sepanjang bidang ini. Atau kalau bahasa kinematikanya ini vektor perpindahan lah. Nah, ini apa sih namanya? Dia panjangnya adalah, ini tinggal kita kuadratin aja pakai Pythagoras, dengan arahnya adalah ini. Gitu ya. Ini adalah vektor garisnya. Dan dia ada di dalam bidang. Nah, kalau dia ada di sepanjang bidang itu, artinya apa? Artinya dia bakal selalu tegak lurus sama si vektor normal ini kan? Iya nggak? Kan vektor normal itu adalah vektor yang arahnya tegak lurus bidang. Nah, kalau garis tadi itu selalu berada pada bidang, artinya si garis tadi itu kemanapun arahnya, entah ke sana, entah ke sana, entah ke sana, itu pasti bakal selalu tegak lurus sama si vektor normal ini kan? Nah, kalau kedua vektor tegak lurus, properti apa yang bisa kita dapat? Ini kan, perkalian dotnya, A dot B, itu bakal sama dengan 0. Kalau misalkan A tegak lurus sama B. Nah, sama. Dari sini kita bisa dapat nanti persamaan bidangnya itu apa? Jadi caranya adalah dengan si vektor D tadi, vektor garis yang udah kita buat tadi, didotkan sama vektor normalnya, itu nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ntar X min X0 I tambah Y min Y0 J tambah Z min Z0 K gitu ya. Di dot gitu ya, sama misalkan AI tambah BJ tambah CK gitu ya. Ini sama dengan 0. Nanti kita bakal dapat persamaan pasti kayak gini bentuknya. A X min X0 tambah B Y min Y0 tambah C Z min Z0 sama dengan 0. Nah, ini persamaan bidang namanya. Persamaan yang menggambarkan suatu bidang. Gitu. Atau kalau disederhanain dia bisa kayak gini.
AX tambah BY tambah CZ sama dengan suatu konstanta D besar. Di mana D besarnya ini adalah X0A tambah Y0B tambah Z0C gitu ya. Nah, tadi kan kita dikasih persamaan bidang udah bentuknya udah kayak gini kan, udah yang versi sederhananya. Berarti dari sini kita harusnya udah bisa nebak vektor normalnya itu apa. Vektor normalnya itu kan tadi A, B, C kan. Di mana A itu koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, C itu koefisien dari Z. Berarti kalau dari sini kita bisa nebak nih. Vektor normal yang pertama, yang punya bidang yang ini adalah 1I tambah 1J tambah 2K. Sementara vektor normal untuk bidang yang kedua yang ini adalah apa? 1I minus 2J tambah 1K. Ini. Lihat aja koefisien X, Y, Z itu siapa. Gitu. Nah, udah. Kan kita udah dapat nih vektor normalnya. Tadi N1 itu adalah I J tambah 2K ya. Terus N2-nya itu I min 2J plus K. Sorry. Nah, berarti vektor garis potongnya itu tinggal kita cross aja nih. N1 sama N2. Berarti N1 cross N2. Hati-hati N1 sama N1 cross N2 sama N2 cross N1 itu beda ya. Karena dia nggak berlaku komutatif kalau kalian cross. Berarti kalau N1 cross N2 kita bisa pakai cara kali pelangi gitu, atau bisa juga pakai ini ya, pakai determinan. Berarti ini IJK, aku lebih suka pakai determinan karena lebih teliti nanti. Terus N1, karena ini N1 cross N2 berarti komponen N1 kita tulis di baris kedua. Berarti 1, 1, 2 kayak gini. N2-nya kita tulis di baris ketiga. 1 min 2, 1. Berarti ini 1 dikali tutup yang ini. 1 min 2, 1 min 2, 1 dikurangin min 2. Berarti 1 plus 2. Sorry. Kok min 2? Min 4 ya. 1 dikurangin min 4, berarti 1 plus 4 itu jadi 5. Minus J. Ini kali ini. 1, ini kali ini min 2. 1 dikurangin 2. Min 1. Tambah K. Berarti ini kali ini. 1 kali 2, 2. Dikurangin 1 kali 1. 1. 2 kurang 1 ya 1. Berarti jadinya 5I plus J plus K. Nah, ini adalah vektor vektor atau bilangan arah dari si garis potongnya. Oke. Jadi kita simpan di sini. Si N3-nya itu adalah 5I plus J plus K. Gitu. Oke, terus apa lagi? Tuliskan persamaan parameter vektor dari garis tersebut. Gitu ya. Sorry motong Pak. Apa? Kayaknya yang vektor K-nya itu agak ada salah ngitung ya. Yang mana? Aku dapatnya minus 3K sih. Minus 3K. Yang mana? Yang mana? Yang komponen K-nya. Komponen K-nya. Bentar. Ini benar kan ya? 112 kan ya? Yang N1-nya. 112. 1 min 21. Terus kita kali cross. Berarti IJK ini 112. 1. Oh, ini min 2 ya? Iya, harusnya min 2. Min 2. Sorry. Min 2 berarti oke. Ulang. Tadi lupa minus ya, sorry. Emang kayak gitu kalau main matriks ya. Berarti I dikali ini ya. 1 kali 1, 2 kali min 2, tapi negatif. Jadi 5. Minus J. 1 min 2. Min 1 ya. Min 1 tambah K. Min 2, min 1. Min 3 ya. Ya berarti benar ya. 5I plus J min 3K. Oke, sorry. Tadi salah situ. Thank you. Min 3K. Min 3K.
Nah gitu. Oke, terus yang B, tulislah persamaan parameter vektor dari garis tersebut. Nah, persamaan parameter itu ini apa sih namanya? Kita bisa nuliskan kayak gini bentuknya. R dikurangin R0 sama dengan A dikali T. T ini apa parameter bebas, kita bisa pakai variabel apa aja gitu ya, berubah. Cuma pakai T kenapa ya? Biar kalau misalkan dikaitkan sama kinematika ini jadi waktu gitu. Nah, A ini siapa? A ini adalah si vektor garisnya ini. Si vektor arah, bilangan arah dari garisnya. Berarti si A-nya ini ya si N3 ini ya. Nah, terus apa sih namanya? R0 ini titik awalnya. Dia bisa di mana aja bebas. Itu ada di tadi X0, Y0, Z0. Sementara R-nya ini tadi titik X, Y, Z-nya. Nah, jadi kalau kita masukin ke sini, kita bisa tulis kayak gini. Kita bisa tulis jadi, kalau kita tulis per komponen, nanti jadi X min X0 sama dengan 5T. Gitu ya. Ini komponen arah X-nya. 5T kenapa? Karena A-nya komponen arah X-nya kan 5 ya. Dikali T. Terus Y min Y0 dikali T aja. Karena komponen arah Y-nya, kalau si A itu adalah 1. Terus Z min Z0 sama dengan min 3T. Nah ini, karena komponen arah Z-nya itu adalah min 3. Begitu. Nah ini nggak bisa di-solve, karena kita nggak dikasih tahu kan nilai X0, Y0, Z0 berapa. Cuma kita bisa sederhanakan supaya si ketiga persamaan parameter ini itu dinyatakan dalam satu variabel aja. Misalkan dalam X0 semua, atau dalam Y0 semua, atau dalam Z0 semua gitu ya. Tinggal pilih salah satu. Kan kita punya persamaan ini ya. Tadi persamaan bidangnya itu adalah, mana tadi persamaan bidangnya? Ini ya. X plus Y plus 2Z sama dengan 4. X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Terus X min 2Y plus Z sama dengan min 1. X min 2Y plus Z sama dengan min 1. Nah, kita nggak tahu X0, Y0, Z0-nya ini di mana, tapi yang jelas dia harus ada di kedua bidangnya itu gitu. Jadi misalkan kita ambil aja di titik potongnya sembarang gitu ya. Berarti kita eliminasi nih, kita hilangkan ini. Misalkan kita eliminasi X-nya. Berarti ntar kita dapat 3Y plus Z gitu ya, sama dengan 5. Begini. 3Y plus Z sama dengan 5. Nah, anggap aja ini 3Y plus Z sama dengan 5 ini adalah titik awalnya gitu. Jadi kita ambil di titik potongnya sembarang gitu ya. Karena dia kan nanti bakal berupa suatu garis. Jadi di daerah manapun di garis itu bakal benar gitu. Kita mau ngambil nilai berapa aja. Gitu. Berarti kita tulis gini aja, 3Y0 plus Z0 sama dengan 5 gitu. Itu kalau misalkan yang kita eliminasi itu adalah si X. Sekarang kalau misalkan yang kita eliminasi itu siapa lagi? Si Y gitu ya. Si Y berarti ini kita kali 2. Jadi 2X plus 2Y plus 4Z sama dengan 8. Ini X min 2Y plus Z sama dengan min 1. Nah ini kita jumlah. Jadi 3X plus 5Z sama dengan 7. Kayak gini. Nah ini kita ambil juga titik X0, Y0 gitu ya. Berarti 3X0 tambah 5Z0 sama dengan 7. Nah berarti ini kita masukin aja salah satu. Misalkan ini kita jadiin si konstanta itu jadi Z0 semua. Jadi ntar kita masukin yang ini kita masukin X0 ke sini. Yang ini kita masukin Y0 ke sini. Kalau dimasukin ntar jadinya ini kan kita bisa kita tulis ulang kayak gini ya. X0 7/3 minus 5/3 Z0. Gitu. Terus kalau yang ini Y0 itu adalah 5/3 minus 1/3 Z0. Nah kalau X0 sama Y0 dimasukin, jadi gini kan, minus
7/3 tambah, kurang ya. Dikurang 5/3. Z0 sama dengan 5T. Atau kalau disederhanain jadi gini. 5T ditambah 7/3 tambah 5/3 Z0. Terus yang Y-nya, Y0-nya dimasukin juga tuh. 5/3 min 1/3 Z0. Y-nya itu kan tadi, ini ya. Y-nya kan Y min Y0 sama dengan T. Berarti kita bisa tulis, jadi langsung aja. T ditambah 1/3 Z0. Sorry, 5/3 ya. 5/3 minus 1/3 Z0. Tunggu, ini harusnya negatif juga ya? Iya enggak? Salah pindah ruas tadi. Nah, terus yang Z gimana? Z biarin aja. Tadi kan Z-nya itu adalah minus 3T ya. Berarti tulis saja minus 3T tambah Z0. Nah, jadi kita punya persamaan parameter ini. X, Y, Z dengan parameter T dan konstantanya itu semuanya dinyatakan dalam Z0 ini. Jadi ini nanti bakal benar untuk berapapun nilai Z0 itu. Gitu. Kita masukin Z0 berapapun dia harus bernilai benar. Karena kenapa tadi? Karena tadi kita hubungkan si X sama Y-nya dengan menggunakan garis potong kedua bidangnya. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, carilah sudut antara garis tersebut, si garis potongnya tadi dengan vektor IJK. Ya, berarti kita bisa nyari sudut itu dengan menggunakan perkalian dot aja ya. Definisi perkalian dot. Ingat, kalau kita punya vektor A, terus vektor B, terus dia satu sama lain membentuk sudut theta gitu ya. Berarti kalau vektor A didot sama vektor B, itu nanti kita bakal dapat panjangnya si A berapa dikali panjangnya si B berapa dikali kosinus antara sudut antara keduanya kan ya. Nah, tinggal kita ganti aja. Tadi kan kita disuruh cari sudut antara ini kan. Sudut antara garis potongnya tadi dengan si vektor yang udah dikasih IJK. Berarti kita anggap aja B-nya ini adalah vektor garis yang udah kita dapat tadi. Berapa nilai? 5I plus J minus 3K. 5I plus J minus 3K. Sementara si A-nya itu adalah si vektor A yang ditanya di soal. I tambah J tambah K. Berarti kita bisa dapat tetanya dengan kita kali dot aja kan. Gitu. Tapi kita cari dulu ya panjangnya. Ini panjangnya berapa? Panjang dari si A ini adalah akar 3 ya. Ya kan? Kan dia 1 tambah 1 tambah 1 di akar gitu kan. Terus kalau panjangnya B, itu adalah 25 tambah 1 tambah 9 di akar. Ini berapa? 25 tambah 9 tuh 34 ya. 34 tambah 1, 35. Berarti akar 35. Gitu ya. Berarti A dot B berapa? A dot B berarti tinggal yang komponen yang bersesuaian kita kali aja terus kita jumlah semua kan. Berarti 5 kali 1 ditambah 1 kali 1 tambah minus 3 kali 1. Kayak gini. Berarti 5 tambah 1 kurang 3. Tuh. 6 kurang 3 ya. Nah, berarti kita masukin aja ke sini. Kita dapat nanti 3 sama dengan akar 3 dikali akar 35. Dikali cos theta. Maka cos theta itu adalah 3 dibagi akar 3 dikali akar 35 kayak gini. Nah, ini biarin aja kayak gini, nggak usah disederhanain. Atau kalau mau disederhanain juga boleh sih, jadi akar 3 per 35 di akar gitu ya. Atau lebih sederhana lagi juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas jawaban dalam cos theta aja ini udah benar ya, karena nggak boleh pakai kalkulator pas ujian. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini. Carilah persamaan sebuah bidang datar yang tegak lurus garis potong di soal bagian A. Nah, gini. Kita disuruh nyari suatu bidang
yang tegak lurus dengan garis potong yang tadi ada, yang udah kita peroleh tadi vektornya. Tadi berapa vektornya? 5i tambah j minus 3k kan ya. Nah, bidang yang tegak lurus dengan vektor ini berarti vektor normalnya itu tegak lurus sama vektor ini gitu. Vektor normal itu tegak lurus dengan vektor ini. Nah, ini kita nggak usah nyari. Kita langsung dapat bidang yang dicari itu adalah yang nggak lain dan nggak bukan si bidang ini. Si x plus y tambah 2z sama dengan 4. Dan juga bidang ini juga benar. Gitu ya. Bidang ini juga benar. Jadi x min 2y plus z sama dengan min 1. Nah, ini kedua bidang ini adalah bidang yang tegak lurus sama garis potong tadi. Kan tadi ingat kan definisi garis potong apa? Garisnya yang tegak lurus antara kedua bidang. Kan kita tadi memperolehnya dengan cara gimana? Vektor normal masing-masing bidangnya kita kali cross kan. Ingat, perkalian cross itu bakal bernilai kalau dia punya komponen yang saling tegak lurus. Yang menghasilkan tadi vektor yang tegak lurus satu sama lain. Si vektor garis tadi kan tegak lurus dengan N1 juga tegak lurus dengan N2 kan. Di mana N1 dan N2 juga saling tegak lurus. Artinya kalau kita pengen nyari bidang yang tegak lurus dengan si vektor D ini, yaitu adalah bidang si N1 dan atau bidang N2 itu sendiri gitu. Jadi nggak usah dicari lagi. Jadi jawab aja ya ini bidangnya. Ini udah benar gitu. Karena dia saling tegak lurus satu sama lain. Tapi kalau mau nyari lagi bisa-bisa aja. Karena ada hingga banyaknya kemungkinan ya. Karena kita punya garis kayak gini misalkan. Ini kita bisa bikin bidang kayak gini. Bisa bikin lagi bidang gimana lagi? Gini misal. Kayak gini. Yang penting apa sih namanya? Jadi ada hingga banyaknya kemungkinan. Jadi jawaban apa aja bener asalkan dia pas dikali cross dikali dot dengan si vektor ini, vektor garisnya dia harus nilainya 0. Artinya si bidang itu tegak lurus gitu ya normalnya. Gitu. Gitu sih paling buat yang bagian D-nya. Sampai sini mau nanya dulu gak? Aku mau nanya yang B itu, Kak. Yang mana? B. Yang parametrik. Itu kan tadi apa ya? Dimasukin titik sembarang titik gitu ya. Kalau misalkan aku bilang salah satu titik itu sama dengan 0 gitu. Misalkan Z-nya sama dengan 0. Kan aku bisa nyari X sama Y-nya ya. Itu bisa nggak, Kak? Bisa. Kan jatuhnya jadi sama aja gini. Tadi kan kalau aku nyarinya versi umum. Misalkan udah dapat persamaan kayak gini kan. Terus kamu bikin Z-nya sama dengan 0. Ini jadi 0 semua nggak? Ntar jadi sisa persamaannya apa? 5T plus 7/3. Terus Y-nya T plus 5/3 sama Z-nya adalah minus 3T gitu kan. Ntar pasti dapat persamaannya kayak gini juga. Kalau misalkan udah kamu nolin Z-nya di awal gitu ya. Gitu. Soalnya ini udah mencakup titik potongnya kan. Maksud kamu gini kan. Apa sih namanya? Kamu bikin Z-nya sama dengan 0. Jadi nanti dari persamaan bidangnya dari sininya langsung dinolin kan Z-nya. Terus dicari X, Y-nya berapa gitu. Gitu sama aja. Cuma ini yang lebih umum aja. Jadi ntar Z-nya berapapun bisa masuk. Oke, gitu. Kak, makasih. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum ada kita yang ke ini dulu yang panjang matriks. Cuma kalau yang matriks aku nggak bakal nulis lagi karena panjang banget. Aku tapi udah bikin jawabannya. Jadi yang matriks itu ini ya. Kan kita dikasih matriks nih, ngeselin lah. Matriksnya 4x4 ya. Ujiannya cuma 2 jam gitu. Disuruh nyari determinan, inverse sama cari dari sistem persamaan linear ini dicari nilainya berapa pakai matriks yang tadi kita udah cari determinan sama inverse-nya. Nah, langsung aja aku liatin jawaban aku ya. Jadi buat nyari determinan itu bisa pakai sarus atau pakai minor. Cuman di sini aku nyontohnya pakai minor. Karena kalau pakai sarus panjang harus bikin lagi kan sampingnya dua baris lagi gitu. 2 kolom lagi. Nah, kalau pakai minor berarti kita bebas mau ngambil baris yang keberapa aja. Kalau di sini aku pakainya baris yang pertama. Nih, yang ini. Baris yang pertama. Nah, jadi caranya baris pertama diambil, taruh sini. Nah, terus ditutup nih. Ditutup, berarti kan kita jadi punya matriks 3x3 ya. 3, 1, min 2, min 1, 0, 1, 1, 1, min 2. Nah, ini cari lagi determinannya. Cari lagi determinannya dikali sama si baris pertama, kolom pertama tadi.
Terus hasilnya dikurang sama ini. Nggak bisa dihapus ya? Udah yang ini ya. Hasilnya dikurang sama yang baris pertama kolom kedua. Berarti yang si satu. Satunya aku taruh sini. Tapi kasih tanda negatif dikurang. Karena kalau pakai minor, dia itu ada polanya. Jadi polanya adalah kayak gini. Plus. Di sini aja lah ya. Polanya itu gini. Misalkan kita punya matriks A, B, C, D gitu ya. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P gitu ya. 4 kali 4. Nah, minor itu kalau misalkan kita cuplik elemennya berarti A, ini B, ini C, ini D. Gitu ya. Nanti A ini dikali sama determinan yang nggak kecoret ya, berarti ini ya. Berarti sisanya yang determinan dari E, G, H, J, K, L, N, O, P-nya itu. Nah, terus kalau misalkan pas si B itu juga dikali dengan determinan yang nggak kecoretnya, berarti ini kalau misalkan B-nya yang kita ambil berarti ini kita coret B-nya. Sisa elemen ini kan E, G, H, I, K, L, M, O, P. Nah, ini cari lagi nih determinan dari ketiga dari matriks baru 3 kali 3 ini. Tapi dikali negatif. Jadi polanya itu adalah ini baris pertama elemen pertama pas dicuplik dia nilai positif. Baris pertama elemen kedua dia negatif, baris pertama kolom ketiga dia positif, baris pertama kolom keempat dia negatif. Terus ini ke bawahnya negatif, positif, negatif, positif. Pokoknya gitu, polanya ganti-ganti. Ini positif, negatif, ini positif, negatif. Ini negatif, ini positif, negatif. Kayak gitu. Jadi kalau si A pas kita cuplik itu positif, B itu negatif, C itu positif, D-nya negatif lagi. Kalau misalkan ini matriksnya 5 kali 5, ini ada lagi situ misalkan. Ini jadi positif lagi gitu. Kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke sini. Nah, ini makanya 3-nya positif terus dikali determinan sisanya. Ini 1, di sini 1 positif kan? Tapi karena ini elemen kolom kedua gitu ya. Maka ini harus polanya yang negatif. Berarti ini jadi negatifnya, negatif 1 dikalikan dengan determinan sisanya. Ini kita coret gitu ya. Kita coret. Kok nggak mau? Ini gimana sih? Kita coret berarti tinggal sisa 1, 1 min 2, 1, 0, 1, 2, 1 min 2 kayak gini. Dikali determinan ini. Nah, terus ini min 3. Ini lagi baris 1 kolom ketiga, berarti dia positif. Berarti ditambah sama min 3. Makanya di sini aku kasih plus min 3 gitu ya. Dikali determinan sisanya. Ini dicoret. Gitu. Terus sisanya siapa? 1, 3 min 2, 1 min 1, 1, 2, 1 min 2. 1, 3 min 2, 1 min 1, 1, 2, 1 min 2. Cari determinannya lagi. Terus yang terakhir 1. 1 ini ada di baris 1 tapi kolom keempat, berarti dia harus negatif. Dikali determinan sisanya. Nah, tapi kan yang determinannya ini masih 3 kali 3 lagi ya. 3 kali 3 berarti kita ngitungnya pakai sama. Kita pakai minornya lagi aja. Gitu. Nanti dapat hasil akhirnya hitung sendiri ya. Ini minus 27. Nggak tahu salah ngitung apa enggak, soalnya aku kadang suka kurang teliti ya. Gitu. Ntar coba cek lagi aja. Nah, terus yang pertanyaan yang B-nya itu kan disuruh nyari ini ya, disuruh nyari inverse dari A. Nah, nyari inverse itu bisa pakai metode eliminasi Gauss-Jordan atau pakai kofaktor. Di sini aku contohinnya pakai kofaktor karena pakai Gauss-Jordan itu panjang. Bukan panjang sih, akunya kurang jago gitu ya. Jadi ntar suka ada salah operasi malah tambah panjang proses. Jadi pakai kofaktor aja. Nah, cara nyari kofaktor itu adalah gini. Kita balik lagi ke PPT-nya. Cara nyari kofaktor itu mirip sama minor. Cuma bedanya adalah untuk kofaktor semua elemen itu kita cari. Aku contohnya 2 kali 2 aja ya. Misal aku punya matriks 2 kali 2, 1, 2, 3, 4 kayak gini. Ketika aku pengen nyari kofaktor dari A, berarti ntar di sini bakal ada kofaktor 1, 1. Kofaktor 1, 1 maksudnya kofaktor yang berkaitan dengan elemen pertama. Kalau 2 kali 2 nggak bisa deh. Sorry. Minimal 3 kali 3 kofaktor. Misalkan gini, kofaktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kofaktor 1, 1 itu maksudnya nanti kofaktor yang berkaitan dengan elemen di baris 1 kolom ke-1 dari matriks A, berarti si 1 ini.
Berarti cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah si satu ini ditutup, seret, cari determinan sisanya. Determinan sisanya siapa? Ini kan 5, 6, 8, 9. Nah, cari ini berapa? Oh, berarti kan 45 dikurangin 48 gitu ya, sama dengan min 3. Ini C11. Kalau C23 misal, C23 berarti kofaktor yang berkaitan dengan elemen di baris kedua kolom 3. Baris kedua kolom 3 itu siapa? Ini kan, si 6. Berarti kita coret yang berkaitan sama yang bersilangan dengan 6. Berarti ini sama ini. Berarti sisanya siapa? 1, 2, 7, 8 kan? Ya nggak? Cari nih determinannya berapa? Itu 8 dikurangin 14 minus 6 gitu ya. Nah, terus ya pokoknya cari untuk semua elemen ya. Ini kan C11 untuk elemen yang pertama, C23 untuk elemen yang ini. Berarti cari untuk semua elemen. Setelah dicari untuk semua elemen, nanti kita bakal dapat matriks kofaktor. Yang isinya adalah ya nilai elemen-elemen yang udah kita cari tadi, ini C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu cara nyari kofaktor. Nah, balik lagi ke yang kerjaannya. Nah, di sini aku langsung C11 sampai C14 itu udah ada nilainya min 2, 1, 7, min 1. Itu dapatnya dari mana? Tadi kalau nyari determinannya benar, ini 31 min 2 min 101, 11 min 2 ini nggak lain dan nggak bukan kan ada tadi ini kan. Dapatnya adalah ini kita coret terus kita cari determinan sisanya kan. Nah, ini kofaktor si 3 kan. Kofaktor si C11. Terus yang di dalam determinan ini kofaktornya si 1 ini kan. Ini yang determinan ini kofaktor si min 3. Jadi udah dapat langsung adalah min 2, 1, 7, min 1. Tapi masih ada kan 4 kali 4 berarti ada 16 elemen ya. Berarti masih ada 12 elemen lagi, cari lagi. C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34, C41 dan seterusnya sampai C44. Pas udah dicari semuanya ini masing-masing elemennya, kita bisa susun matriks kofaktor C. Nah, ini adalah matriks kofaktor C-nya. Min 2, 1, 7, min 1, 3, bla 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 sampai elemen terakhir ya. Nah, ini bisa jadi salah ngitung. Kalian nanti coba cek lagi. Tapi cara ngitungnya tadi kayak gitu ya. Hitung per elemen. Nah, buat nyari inversi A, itu bisa pakai hubungan ini aja jadinya nanti. Inversi A itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan kofaktor si A, tapi ditranspos dulu kofaktornya. Ingat, hati-hati di sini, ini kofaktor transpos. Jadi, si kofaktor C yang udah kita dapat ini, yang min 2, 1, 1, 7, min 1, itu kita transpos dulu, baru kita kali seper determinannya. Baru ntar dapat inversnya berapa. Nah, ingat kalau transpos kan berarti tinggal diubah aja kan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti di sini kan baris pertama min 2, 1, 7, min 1. Nah, ini berubah jadi kolom. Berarti jadi min 2, 1, 7, min 1 kita tulis ke bawah. Terus 3, min 14, 10, min 13 kita tulis ke bawah juga. Dan nah, ini adalah inverse dari transpos dari si kofaktornya. Ya udah, berarti transposnya udah dapat, tadi determinan kita juga udah ngitung di poin yang A. Berarti tinggal kita kali aja. Kita kali seper determinan dikalikan transpos kofaktor, itu nanti hasilnya adalah inverse-nya. Jadi inverse-nya adalah ini. Atau bisa juga seper 27 dikaliin ke masing-masing elemennya gitu, dikali ke dalam. Gitu. Tapi malesnya capek, jadi tulis aja kayak gini, nggak apa-apa. Gitu. Ini cara nyari inverse pakai metode kofaktor. Jadi intinya ingat aja hubungan ini kalau pengen pakai metode kofaktor. Tapi kalau kebiasa pakai eliminasi Gauss, pakai eliminasi Gauss aja udah lebih enak. Nah, terus, nah di poin yang terakhir, di poin yang C, kita dikasih sistem persamaan linear nih, yang ada 4 variabelnya. 3x plus y min 3z plus w sama dengan 0. Terus s plus 3y plus z min 2w sama dengan 2, dan seterusnya sampai yang paling bawah. Nah, ditanya solusinya gimana? Kalau ditanya solusi berarti x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa, w-nya berapa gitu kan ya. Nah, ini bisa
bisa pakai cara manual gitu, kita substitusi satu-satu, tapi itu bakal panjang banget. Nah, cara nge-cheatnya, cara gampangnya itu adalah kita gunakan matriks yang udah kita otak-atik tadi di poin A dan poin B. Ini kalau kita lihat, kalau kita perhatiin si matriks A itu apa? Elemennya 3, 1, min 3, 1. Nah, kalau kita lihat di persamaan linear ini, sistem persamaan linear, dia koefisien dari X, Y, Z itu apa? 3, 1, min 3, 1. Terus matriks A yang baris kedua apa? 1, 3, 1, min 2. Di sini 1, 3, 1, min 2. Gitu. Jadi, nggak lain dan nggak bukan, matriks A ini sebenarnya adalah matriks koefisien dari sistem persamaan linear ini. Gitu. Jadi, bisa kita tulis si sistem persamaan linear ini menjadi sebuah persamaan matriks. Jadi matriks A, matriks koefisien, dikalikan R. R itu adalah matriks variabelnya X, Y, Z. X, Y, Z, dan W gitu ya. Dia matriks baris. Sama dengan K. Nah, K ini siapa? K ini matriks konstanta. Adalah nilai konstanta yang di sebelah ruas kanan sama dengan ini. Kan ada 0, 2, 3, min 1. Nah, ini adalah matriks K-nya kita bikin jadi matriks baris juga. Kayak gini, 0, 2, 3, min 1. Jadi dia 4 baris 1 kolom gitu ya. Nah, karena dia berupa persamaan matriks, A dikali R sama dengan K gitu ya. Matriks A dikali matriks R itu sama dengan matriks K. Artinya kita juga bisa nyari nilai dari matriks R, si X, Y, Z, W-nya itu, dengan cara kita inverse aja. Kita pindah ruasin si A-nya berarti jadi A inverse dikali K kan. Tapi hati-hati, ini jangan sampai ketukar. Jadi gini, jangan sampai ketukar karena perkalian matriks itu nggak komut ya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu. Misal kita punya M dikali R sama dengan K. Nah, ini kita bisa nyari R dengan cara M-nya kita pindah ruas ke kanan, tapi pas dipindah ruas dia jadi inverse-nya. M inverse K kayak gini. Tapi hati-hati. Di sini M-nya itu ada di sebelah kirinya R kan? Iya kan? M dulu baru R ditulisnya. Maka pas dijadiin inverse ke kanan, dia juga ditulisnya harus di sebelah kirinya si K. Kayak gini. Jangan tulis kayak gini. Nah, ini salah. Karena kenapa? Karena perkalian matriks itu nggak komut. Perkalian matriks tidak komut. Maksudnya nggak komut itu gimana? Maksudnya A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, nanti ini kita bisa mencari yang namanya komutator. Komutator itu menyatakan seberapa komut dua matriks ini. Komutator A dan B itu adalah AB dikurangin BA. Gitu ya. Jadi ntar kalau misalkan nilai komutatornya ini sama dengan 0, maka si matriksnya komut. Artinya perkaliannya bisa dibalik-balik. Tapi hati-hati. Cuma beberapa matriks saja, itu cuma kondisi khusus saja. Tapi secara umum matriks itu nggak komut. Jadi A kali B minus B kali A-nya itu nggak 0. Gitu. Pasti nanti bakal ada nilai sisanya. Jadi urutannya jangan diubah. Kalau kita pengen pakai cara ini buat menyelesaikan si R variabel si matriks R yang isinya itu X, Y, Z, W-nya, pas dipindah ruas jadi inverse, dia posisinya harus ada tetap di sebelah kirinya variabel yang ada, si K-nya. Gitu ya. Jadi, ntar pas udah, tadi kan matriks itunya udah kita cari ya. Matriks apa? Inverse, kan pas dipindah ke kanan kan jadi A inverse ya. A inverse dikali K. Matriks K-nya kita udah tahu, 0, 2, 3, min 1. Nah, inverse-nya kita juga tadi udah nyari kan. Ini, yang ini. Jadi tinggal kita kali aja. Ini kita kali. Berarti matriks ini dikali matriks yang ini. Dikali matriks yang ini. Hasilnya nanti jadi pasti matriksnya ini. Jadi matriks 4 kali 4 dikali 4 kali 1 hasilnya harus jadi 4 kali 1 juga. Gitu ya. Kalau misalkan hasilnya ntar jadi 4 kali 4 lagi berarti ada yang salah di perkaliannya. Intinya pokoknya cara ngecek dia benar atau salah di perkaliannya gini aja. Matriks A kali B gitu ya, ukurannya. Ukuran matriks A kali B dikalikan sama matriks C kali D. Dikali matriks yang ukurannya misalkan B kali C gitu ya. Itu pas dikali si B-nya itu harus hilang. Jadi ntar ukuran matriks akhirnya misalkan matriks D gitu ya. Itu pasti ukurannya adalah A dikali C. Gitu. Cara ngeceknya gitu.
Nah, ingat ini kan ukuran kolom ya, ukuran kolom. Ini ukuran baris. Makanya urutan perkalian nggak boleh dibalik. Karena kenapa? Kalau misalkan dibalik, kolom sama barisnya nilainya beda. Misalkan kayak gini. Ini matriksnya 2x3 gitu ya. Dikali sama matriks yang ukurannya 2x3 juga. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena kalau matriks itu kan baris dikali kolom. Nah, ini barisnya berapa? 2, ini kolomnya 3. Jadi nggak ketemu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si B-nya ini kita transpose dulu, B-nya ditranspose, nanti dia pasti ukurannya bakal jadi kebalik. Jadi ukurannya sekarang adalah 3x2. Nah, jadi A dikalikan dengan B transpose itu bisa. Karena ini kolomnya 3, ini barisnya 3. Jadi bisa gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati di situ. Oke. Jadi ya udah, jadi tinggal kita kali aja. Ntar hasilnya itu adalah matriks 4x1, 29, 18, 33, 24. Tapi kan depannya dikali sama nilai skalar 1/27 ya. Berarti nanti dapat X, Y, Z ya udah tinggal masing-masing matriksnya elemennya dibagi 27 aja. Jadi X-nya 29/27, Y-nya kan di sini 18, tapi dibagi 27, 18/27, 2/3. Z-nya 33/27, W-nya 24/27. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Terkait perkalian matriks. Nggak ada. Tapi kenapa kita tutor itu kita pikir kan? Iya, tugas kita. Oke, kalau nggak ada, berarti ya udah. Kita cukupkan dulu. Ntar kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa langsung chat di line aja, atau kalau malu di chat di grup bisa PC. Tapi aku batasin nanyanya nyampe sebelum ujian, jadi pas ujian jangan nanya ya. Dan nggak boleh pegang HP juga kan. Udah gitu aja dari aku. Nanti ini bakal aku share catatannya sama rekamannya juga di linknya di grup. Oke. Udah, kalau belum ada pertanyaan lagi kita akhiri dulu. Thank you yang udah datang. Selamat sore dan good luck ujiannya besok. Oke, makasih Kak. Oke.